فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di pertengahan muka surat 117 dari Syarah Aqidah Qayrawaniyah. Ini tunjuk jari. Coba Ibnul Qayyim atau yang mana? Yang mengatakan boleh membantah Allah itu Thariq Suwaidan, tokoh Ikhwanul Muslimin. Sebagian ulama mengkafirkan dia dengan kalimat itu dan memang dia sering menantang Allah. Naudzubillah. Baik, qala fadilatu Syekh Fadilatu Syekhina Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Masya Allah, umur beliau panjang, termasuk ulama yang sangat tua. Baik, mudah-mudahan boleh jumpa lagi. Baik, al-amru salis, perkara yang ketiga, at-tanbihu bi khalqis samawati wal ard. Termasuk yaitu Allah mengingatkan kita tentang diciptakannya langit dan bumi. Wa huwa a'dhamu min khalqin nas, dan ini lebih besar dari penciptaan manusia. Saya kalau menghidupkan langit dan bumi, menghancurkan langit dan bumi, kemudian menghidupkan lagi saja Allah mampu. Apa susahnya mematikan manusia lalu menghidupkan lagi manusia? Jadi yang namanya hari kiamat mudah saja, senang bagi Allah Ta'ala. Qala Allahu azza wa jalla, la khalaqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Demi kebesaran kami, sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Wa qala ta'ala, awalam yarau anna allaha alladhi khalaqas samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Dan apakah mereka tidak melihat mengetahui bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan dia tidak lemah untuk menciptakan mereka. Dia itu mampu untuk menghidupkan orang-orang yang mati. Bala, yaitu bahkan memang dia itu mampu. Kalau menciptakan langit dan bumi mampu, apa susahnya untuk menciptakan manusia, menghidupkan orang yang mati? Mampu saja. Innahu ala kulli syai'in qadir. Karena sesungguhnya dia maha kuasa atas segala sesuatu. Baik. Kemudian wa qala ta'ala, awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum. Dan apakah zat yang menciptakan langit dan bumi itu mampu untuk menghidupkan semisal mereka, menciptakan semisal mereka? Jawabannya bala, tentu dia mampu. Wa huwal khallaqul alim, dan dia maha mencipta lagi maha mengetahui. Ya, semuanya mudah saja. Kalau urusan langit dan bumi saja mudah, dan mereka bisa lihat itu, mampu melihat langit dan bumi dicipta oleh Allah, tercipta dengan indah, dengan bagus. Maka apa susahnya menghidupkan makhluk-makhluk kecil macam kita, manusia? Dia maha mencipta lagi maha tahu. Wa qala ta'ala, awalam yarau anna allaha alladhi khalaqas samawati wal arda qadirun ala ay yakhluqa mithlahum wa ja'ala lahum ajalan la raiba fih. Dan apakah mereka tidak melihat bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dia itu mampu untuk menciptakan semisal mereka, semisal manusia, dan menjadikan mereka memiliki ajal, yaitu batas waktu yang la raiba fih, tiada kebimbangan di dalamnya. Ada batas waktu, bila si fulan mati dan seterusnya. Ini mudah saja bagi Allah. Kemudian mencipta semisal mereka, mampu saja. Fa'abal zalimuna illa kufura. Namun orang-orang yang zalim itu enggan kecuali kekufuran. Tak rela dan tidak yakin bahwasanya Allah mampu menghidupkan orang-orang mati. Padahal bukti-bukti sudah banyak dari beraneka ragam cara yang Allah Ta'ala tampilkan. Wa qal a'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Boleh juga amis sama berhenti, kemudian banaha.
Apakah kalian yang lebih keras ciptaannya, ataukah langit? Jelas langit yang lebih keras, lebih kuat, lebih hebat, lebih kokoh. Allah yang membina langit, maka untuk membina kita mudah saja itu. Tak ada yang susah. Al-ayat, dan baca ayat-ayat yang lain. Atau baca kelengkapan dari ayat-ayat ini. Al-khamis, kemudian metode pembahasan yang kelima. Al-ba'su yaumal qiyamah. Pembangkitan manusia, ini secara umum ya manusia, jelas secara, yaitu walaupun disebutkan manusia, tapi tentunya semua, jin juga, demikian pula. Siapa lagi yang dibangkitkan? Tentunya hewan-hewan juga, dan para malaikat juga. Yakunu bi'adatil ajsad. Caranya adalah dengan mengembalikan jasad-jasad allati kanat fid dunya, yang telah ada di dunia. Litalaqti ma'al arwah, agar dia menerima bersama roh-rohnya itu as-sawaba wal iqab, pahala dan hukuman. Jadi yang dihukum bukan hanya roh, tapi jasadnya juga. Atau yang diberi pahala bukan hanya roh, tapi juga jasadnya. Walaisa li ajsadin jadidatin lam takun maujudatan fid dunya. Bukanlah hukuman atau pahala itu untuk jasad yang baru yang belum pernah ada di dunia. Jasadnya jasad kita juga, cuma nanti jasadnya dibesarkan, dibuat jadi sangat besar. Baik. Mungkin di neraka, mungkin di surga. Tapi jasadnya ya jasad kita itu sendiri, bukan jasad yang tidak pernah ada, tahu-tahu terkena hukuman, padahal dia tidak berdosa apa-apa. Bukan, jasadnya jasad kita sendiri. Allah yang mengumpulkan itu. Wa hadza huwa alladhi istaba'adahul kufar. Inilah yang dianggap mustahil oleh orang-orang kafir. Mustahil, badan yang telah hancur luluh ini dikembalikan lagi. Wa angkaruh, mereka mengingkarinya. Padahal Allah Maha Kuasa, apa susahnya? Qala Allahu azza wa jal, bal ajibu an ja'ahum mungdhirum minhum. Bahkan mereka itu merasa heran tentang ketibaan seorang pemberi peringatan dari jenis mereka sendiri. Faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Maka orang-orang kafir itu mengatakan ini perkara yang aneh. A'idza mitna wa kunna turaba, dzalika raj'un ba'id. Apakah jika kita ini mati dan kita sudah menjadi tanah, takdirnya yaitu nuraddu ila ajsadina dan semacam itu. Apakah kita akan dikembalikan ke jasad-jasad kita ini atau diciptakan lagi? Ini hadzuf mahdhuf. Dzalika raj'un ba'id. Yang demikian itu adalah pengembalian yang jauh, yaitu mustahil. Ba'id bimana mustaba'at, yaitu mustahil. Maka Allah yang menjawab, qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Kami telah mengetahui apa yang dikurangi oleh bumi dari mereka, apa yang dimakan oleh tanah. Jadi Allah tahu tentang apa badan kita dimakan, dibuat repot oleh tanah, kemudian entah dibawa banjir kemana, atau diangkut, dijual orang. Karena apa? Sudah jadi tanah, lalu tanahnya dijual, kuari-kuari itu. Boleh jadi ada serpihan-serpihan badan orang-orang terdahulu itu dijual, dibuat jadi jembatan, atau dibuat jadi rumah, atau gedung-gedung, atau dibuat untuk membuat pulau baru di Singapura atau mana. Allah tahu itu. Minyak. Atau berubah jadi minyak, betul. Petrol lah. Iya, jadi petrol setelah mungkin ratusan tahun atau ribuan tahun bersama tumpukan plankton. Allah tahu itu, dan nanti akan dikembalikan lagi. Wa indana kitabun hafiz, dan kami memiliki kitab yang mencatat semuanya. Masya Allah ya, mencatat sampai rebutan-rebutannya, tahu kemana rebutannya itu dibawa lari oleh semut atau cacing atau hewan-hewan dan seterusnya. Baik. Fabayyana subhanah, maka Allah subhanah menerangkan annahu alimun bikulli dzarrah, dia mengetahui setiap dzarrah min dzarrati ajsadihim, dari dzarrah-dzarrah jasad mereka. Ini ilmu yang tak terkata. Padahal kalau sudah jadi dzarrah, ada berapa bilion dzarrah satu badan kita ini, nanti campur dengan orang-orang lain lagi dan seterusnya, berubah jadi minyak. Minyaknya dipakai untuk racing Ferrari atau apa, lari kemana tak tahu. Tapi Allah tahu semuanya, sudah dicatat itu. Betapa kompleksnya catatan tadi itu. Dan ilmu Allah tidak ada yang luput darinya.
Allati tangkusuhal ardu minhum, yang diambil, dikurangi oleh bumi dari badan-badan mereka. Fayu'iduha kama kanat, maka Allah akan mengembalikan jasad-jasad tadi sebagaimana adanya. Tak mungkin ini badan si fulan tapi kepalanya kepala Alan, tak mungkin itu. Atau hidungnya hidung si Alan tapi ternyata telinganya telinga Zainab, tak mungkin itu. Semuanya kembali. Mustahil untuk tertukar-tukar, itu mustahil. Allah Maha Kuasa dan Maha Adil. Fa yab'asu dzalikal mayyit, maka Allah yang akan membangkitkan orang mati tadi, bijasadih, dengan jasadnya, alladzi kana alaihi fid dunya, yang dahulu dia ada di atasnya di dunia ini, rohnya ada di jasad itu di dunia ini. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa id qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ingatlah tatkala Ibrahim berdoa, wahai Rabbku, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Qala awalam tu'min. Allah bertanya, apakah engkau belum beriman? Qala bala. Ibrahim berkata, tentu saya beriman. Walakin liyatma'inna qalbi. Tetapi saya minta itu agar hati saya, jantung saya menjadi tentram. Yaitu keimanan tadi dibina di atas ilmu yakin. Keyakinan yang berdasarkan ilmu. Nabi Ibrahim ingin naik ke level berikutnya, yaitu ainul yakin, ingin melihat keyakinan yang dibina di atas penglihatan. Baik. Qala faqul arba'atam minat thair. Allah mengatakan, maka ambillah 4 ekor burung. Fasurhunna ilaik, maka kemudian potong-potonglah mereka olehmu. Ini menurut tafsir jumhur. Dipotong-potong, kemudian dicampur-campur, itu makna sur. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian jadikan, yaitu letakkan di atas setiap gunung dari burung-burung tadi masing-masing bagian, yaitu setelah dicampur-campur kemudian dibagi menjadi 4. Masing-masingnya diletakkan di masing-masing gunung. Masya Allah ya, kerja keras untuk Ibrahim pindah-pindah ke 4 gunung. Kemudian kembali ke tempat semula. Tak tahu ini di mana. Mungkin mungkin dibagi-bagi di Kodiang, di Jerai, atau di Kinabalu juga satu. Wah, itu jauh sekali. Ini gunung tuh bukit. Kalau Jabal gunung secara teori sekolah berapa minimal ya? 400 meter ya. Allahu a'lam. Kerja keras. Si zaman Ibrahim mungkin badan pun masih besar-besar juga. Waktu itu makan minumnya bukan fast food. Makanan masih alami. Tayyib summa du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka mendatangimu dengan bergegas, bukan lambat-lambat tapi cepat, dan masing-masing kembali ke posisinya, tidak tercampur-campur. Wa'lam annallaha azizun hakim. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Penuh hikmah, meletakkan segalanya tepat pada tempatnya. Ya, tidak terbolak-balik, tidak tercampur-campur. Ibrahim minta apa? Ainul yakin, tapi Allah malah memberinya hakul yakin. Ibrahim yang langsung bertindak. Jadi sampai level hakul yakin, dia yang melakukan ini dan itu. Baik, minta semula keyakinannya dibina tidak di atas ilmu. Beliau ingin naik ke level berikutnya, yaitu menjadi apa? Ainul yakin. Tapi Allah memberinya hakul yakin, keyakinan yang sangat pasti sesuai kenyataan, karena dia yang berbuat sekarang. Baik. Nah, kalau Nabi Isa saja diizinkan mengusap, yaitu apa? Membuat burung dari tanah liat kemudian jadi hidup. Ibrahim boleh juga dengan seizin Allah mengurusi langsung. Baik. Ini menambah keyakinan, menunjukkan memang Allah Maha Kuasa menghidupkan orang mati. Ilahuna wallahu a'lam.